sebelah kiri kanan kita, katakan engkau umat pemenang. Katakan saudara dengan yakin engkau umat pemenang.
sungguh baik, sangat baik kepada kami. Bapa, Kau menyatakan isi hatimu kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu mendengar pesan-pesan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama katakan Shalom, saudara kasih Tuhan. Rasanya seperti bulan minggu lalu saya di sini. Tapi saya tanya, yang terakhir saya kesini kapan? 4 bulan yang lalu, betul ya? Itu benar, sepertinya rasanya 2 hari. 2 minggu. Setelah berapa tahun? Masa dulu? 15 tahun. Ini dalam 4 bulan kita ketemu lagi. Saya rasa begitu surprise. Tahun yang lalu saya masih ingat, wah seragamnya abu-abu muda dengan dasi agak hitam, bagus. Kemudian sekarang saya datang, wah merah, tongsi cahaya. Ya, bertepatan dengan hari ulang tahun baru kali ini. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan, kita baru saja masuk tahun 2013. Amin. Memang ini saya katakan tahun unik. Mengapa? Sebab banyak orang ketika akan masuk tahun 2013 banyak itu. So, mitos yang sudah terjadi di mana-mana. 13 angka sial. Dulu. Belum lagi 21 Desember, kalau saya ingat, oh itu akhir dari waktu 13 menurut perhitungan semuanya. Tiba-tiba memang itu disebarkan akan ada kiamat. Jadi memang masuk tahun 2013 itu kumpulkan. Nah, saudara kasih Tuhan, kemarin saya ingin tahu juga, ini kan biasanya kan ini ada kalau tahun baru ini kan biasanya bahasa binatang betul ya. Ada kerbau, tahun apa, ini tahun ular. Tahun ular, saya sengaja saya tulis. Saya ingin tahu juga apa yang ternyata saya beritahu. Banyak yang ketakutan. Malah di Cina dikatakan, orang kalau bisa ditahan kelahirannya, jangan lahir tahun ini. Ini kompasnya kemarin saudara. Dan yang saya lihat justru yang disorot itu Amerika. Karena setiap tahun ular istilahnya, Amerika itu mengalami satu perubahan yang saya tidak tahu enak atau gak enak. Resesi dunia tahun 1929 itu tahun ular. Itu Amerika yang kena. Jadi perang dunia pertama, keterlibatan perang dunia kedua, perang Vietnam itu semua dimulai tahun ular. Menara kembar 9/11 itu tahun ular. Jadi mereka tuh, wah rasanya ini ada apa? Jadi memang ada yang positif, tapi saya lihat banyak masuk tahun ini orang begitu banyak ketakutan. Tetapi kalau kita, mari itu kan katanya yang di luar tuh ya, kita mau lihat di dalam Alkitab nih angka 13 itu angka apa sih? Yang penting di sini ya. Amin. Mereka mau bilang apa? Pokoknya di sini. Yang saya lihat yang pertama tentang Yusuf. Yusuf Daud. Yusuf itu mulai diproses
umur 17 tahun, umur 30 tahun, dia jadi orang kedua di Mesir. Jadi 13 tahun dia diproses. From recovery to wholeness. Jadi dalam begitu juga, sekitar 13 tahun diberikan. Jadi itu angka luar biasa. Kalau saudara membaca 1 Korintus 13, apa ya? Tentang kasih. Kalau saudara lihat tembok Yeriko roboh setelah dikelilingi berapa kali? 13 kali. Angka kemenangan. Nah, saya diperlihatkan lagi. Kalau sudah baca kitab Esther, ini saya belum ngomong di dua saya juga belum ngomong. Esther itu luar biasa. Jadi persekongkolan Haman. Tadi kan Haman ini mau membunuh Mordekai, paman daripada Esther. Tapi dia merasa terlalu hina. Tak habisin, mau ada genocide, mau dia habisin seluruh. Saudara, dia memintakan pengesahan dari Raja Ahasverus tanggal 13 bulan 1. Dan itu akan terjadi genocide itu tanggal 13 bulan 12 bulan Adar. Tapi apa yang terjadi? Tadinya orang Israel yang mau dibunuh habis, ganti orang Israel yang membunuh habis musuhnya. Tuhan memberikan kemenangan luar biasa. Berikan kemenangan buat Tuhan. Oleh saya pribadi, Tuhan itu luar biasa. Saya punya anak, 2 tahun ini, itu tanggal lahirnya tanggal 13. Gak cukup. Cucu saya yang perempuan, James, tanggal 13 juga. Jadi bagi saya, angka 13 itu angka keberuntungan. Karena Tuhan Yesus. Jadi, saya tahu ketika aku masuk tahun 2013, kita sedang mematahkan satu mitos. Kalau angka 13, angka sial, terserah sial. Tapi bagi kita, angka diberkati Tuhan. Itu berkati Tuhan. Memang angka 12 itu sebetulnya angka fullness. Fullness bulan penuh puncak. Contoh kalau saudara punya jam tangan, setelah 12, 1, kembali lagi. Itu puncaknya itu 12. Penanggalan begitu juga. Puncaknya Desember, bulan 12. Setelah itu bulan 1. Jadi sebetulnya angka 13 itu sebetulnya angka permulaan yang baru. Saya juga baca ini, mengklaim juga tahun ulang tahun permulaan yang baru juga ya Pak. Tapi inilah yang kita akan bicara, saudara. Ini tahun permulaan yang baru. Dan Tuhan itu ngomong sama saya, beritahu kepada mereka, mereka harus membuat komitmen yang baru dengan aku. Saudara, bagaimana maksudnya komitmen yang baru? Komitmen yang baru itu, saya tidak tahu kapan saudara lahir baru. Saya tahu, ketika saudara pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara pasti mengalami kasih mula-mula, betul? Dan di sana saudara berjanji, pasti semua, kasih mula-mula. Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau menyerahkan hatinya Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Biar tiap langkah saya dituntun Tuhan. Bukankah itu janji saudara? Amin, ada terus. Saudara ketika lahir baru mengalami kasih mula-mula, janji seperti itu kan? Sama. Janji yang seperti itu yang Tuhan mau diperbarui. Masuk tahun 13, saudara berkata, Tuhan, saya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya hanya menyembah Tuhan, tidak yang lain-lain. Dan saudara dikasih Tuhan, luar biasa. Nanti saya mau beritahu kepada saudara. Nah, jadi melalui itu tahun 2013. Jadi 2013 itu Tuhan tidak tuntun. 16 September
2012 sampai dengan 4 September ini, dari 16 September 2012 sampai dengan 4 September tahun 2013 itu pelanggaran suku bangsa Israel itu 5773 yang kita sebut Ain Gimel 73. Jadi ini sekarang masuk Ain Gimel. Jadi saudara melalui itu saya tidak akan uraikan Ain Gimel. Oh, jadi banyak nabi yang mendapatkan bahwa tahun Ain Gimel ini merupakan tahun yang menjembatani masa lalu dan masa yang akan datang. Ini berbicara tentang satu permulaan yang baru. Jadi ini tahun yang membawa tahun yang lama ke tahun yang baru. Sehingga Tuhan itu memberikan terjemahan pada saya, entering the next level. Kita sedang dibawa oleh Tuhan masuk ke level yang lebih tinggi. Saudara, dan juga saudara, saya berbulan-bulan tanya Tuhan dengan tema untuk tahun 2013. Tuhan beri tahun 2013, Tuhan katakan ini adalah tahun pemulihan seutuhnya. Bersama-sama tahun 2013. Tahun pemulihan seutuhnya. Entering the next level. Ini tahun baru. Saya dengan kata pemulihan paling sering. Betul. Pemulihan itu pasti dari yang nggak baik jadi baik. Betul ya? Saya tidak tahu dari saudara. Mungkin tadinya sehat jadi sakit. Wah, malam langsung dipulihkan. Seutuhnya dibuat jadi baik oleh Tuhan. Ini luar biasa. Ini tahun ini. Jadi kalau saudara dengar ini tahun saya lupakan. So ini ada tahun pemulihan seutuhnya. Tapi yang lebih penting, saya mau berbicara pemulihan sebetulnya yang terjadi pada saudara dan saya. Pemulihan yang pertama itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus terlebih banyak. Amin. Dulu tidak baik, kita orang berdosa, tapi dipulihkan jadi baik. Karena kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Itu adalah pemulihan yang pertama. Pemulihan awal yang saya maksudkan. Dan itu dibawa seutuhnya. Entering the next level. Naik ke level yang satu, terus akhirnya goalnya kita akan dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Amin. Itu pesan Tuhan hari ini kepada kita semua. Amin. Saudara kasih Tuhan. Sebentar, nanti kita akan baca ayatnya. Kalau sudah membaca dari Roma 8, ayat 28, 29, 30, itu jelas terkata. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Ada beberapa yang tahu kita umat pilihan Tuhan. Saudara, kita sudah ditetapkan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Bagaimana caranya? Pertama kita dipanggil. Saudara, saya tahu karena kita umat pilihan Tuhan, kita pasti dengar panggilan Tuhan.
Coba kita. Ayo begitu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saudara, bersuka cita karena dengar panggilan Tuhan. Bersuka cita nanti kita begini. Dengar dia panggil nama saya. Jadi rasakan betul-betul. Ini bukan hanya sekedar untuk main-main, belum. Rasakan. Kemudian, kalau sebenarnya, ya, coba ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Tahu nggak siapa yang ditunjuk sebelahnya? Ini sambil maksudnya begitu ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh gitu. Ya, aku bisa nyanyi. Pas saya di Menara dulu di depan saya, dia nyanyi bahasa waktu saya nangis. Dia umur 3 tahun, 4 tahun dengar panggilan Tuhan. Ada umur 15 tahun dengar, 25 tahun. Ada yang umur 50 tahun. Ada yang sedikit kebablasan 70 tahun dengar. Tapi sudah, yang penting dengar. Dan yang sudah dengar ini dibenarkan. Setelah nanti dibenarkan, mungkin karena kita hidup baik, hidup baik dulu, baru nanti Tuhan menerima saudara. No. Karena sudah beriman kepada Tuhan, dengar panggilan Tuhan, saudara dibenarkan. Mungkin latar belakang kita orang gak karu-karuan. Saya pikir saya dulu orang karu-karuan, dia masih gak karu-karuan juga. Termasuk saudara. Mungkin ada yang, wah, saya bisa ngomong, masa mau Tuhan menerima saya? Mau, karena engkau dipilih. Dan saudara dipilih sejak di dalam kandungan ibu saudara. Kita dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Betapa berharganya di mata Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Setiap saudara akan melakukan sesuatu yang kira-kira itu bertentangan dengan firman Tuhan, saudara ingat. Ingat apa yang saya katakan sekarang. Ingat. Tuhan pilih saya sejak di dalam kandungan ibu kita. Dari kandungan ibu saya. Malah lebih dahsyat sejak sebelum dunia dijadikan. Saudara ingat ini. Amin. Amin. Kalau saudara ingat ini, saudara mau, wah, memang godaan luar biasa. Saudara akan keluar dari pemenang. Amin. Kami sudah nyanyi pemenang 2 kali, tidak salah, dua judul pemenang semua. Kalau pulang nggak menang hati-hati. Amin, saudara. Jadi bukan mau dinyanyikan. Kita harus jadi pemenang. Kita harus jadi pemenang. Saudara, setelah itu kita dimuliakan. Siapa mau dimuliakan? Oh, saya tahu dimuliakan artinya apa? Proses. Saya mesti tahu. Nggak tahu saya dapat waktu. Kira-kira begini. Siapa yang tahu kita menjadi serupa dengan gambar Yesus? Kita sudah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Siapa yang mengerti? Kalau ada yang angkat tangan. Saudara tahu nggak? Kita umat pilihan Tuhan
sudah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Amin. Siapa yang mengerti? Oh, kalau gitu terlihat dari pertanyaannya. Katakan menjadi serupa dengan gambar Yesus itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk saudara saya akan jadi begini nanti. Kalau menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dan bentuk kita ini sekarang masih begini. Kira-kira bagaimana? Dimuliakan. Betul ya? Nah, sakit Tuhan. Ya nggak apa-apa lah. Terus ya? Sakit. Lama-lama di sini susah juga begini nih. Rasanya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Waktu diginikan kira-kira segera teriak-teriak termasuk saya. Saya ngalah, bukan hanya saudara, saya ngalah. Semua akan ngalah. Tapi kalau kita bertahan sampai akhir, Tuhan Yesus berkata, kedurhakaan akan makin bertambah, dosa akan makin bertambah. Banyak orang kasihnya menjadi dingin. Tetapi siapa yang bertahan sampai akhir, dia diselamatkan. Kita beri keberkahan bagi saudara mengerti anak itu. Ini ayatnya memasuki ayat kita berkata 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Ini satu pelajaran yang baik saya buat. Begitu membaca ayat semua berdiri. Memang perlu berdiri. Bagus, luar biasa. Saya baru lihat pertama. Ternyata di Bekasi. Biasa. Biasanya perlu di komando, tapi ini tidak perlu di komando. Mari kita baca ayat firman semua berdiri. Ayo baca. Sekarang musik keras. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1, 2, 3. Seperti Kristus telah hidup. Baca lagi. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia. Siapa yang mengatakan saya ada di dalam dia? Teruskan. Dia dan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara kalau lakukan ini mau diberkati. Tuhan itu kalau ngasih janji nggak pernah luput dari berkatnya. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Siap? Siap, saudara? Kita baca. 1, 2, 3. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kalau kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan tadi, Tuhan itu akan memberikan kepada kita jauh lebih banyak. Dalam bahasa Inggrisnya saya catat exceeding abundantly, exceedingly more, immeasurably more, super abundantly, far over and above, infinitely beyond. Contohnya begini, saudara perlu apa sekarang? Mungkin ada yang sakit. Secara fisik mungkin ada yang sakit. Tuhan sembuh.
sembuhkan sakit saya. Sembuhkan sakit saya. Saudara disembuhkan. Ditambah keluargamu dipulihkan. Dan cukup itu, bisnismu diberkati Tuhan. Lebih lagi hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan. Itu yang Tuhan janjikan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Kau punya semua bisa di dalam hidup. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau punya semua bisa di dalam hidup. Tahun 2013 tahun yang luar biasa. Amin. Saudara, ikuti baik-baik petunjuk tuntunan firman Tuhan. Lakukan itu. Dan saudara akan lihat orang mau ngomong apa tahun 2013, tapi yang jelas saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Dan percaya dengan amin. Jangan lihat kanan kiri. Seperti saya mau beritahu kepada saudara, ini yang saudara harus tahu. Dunia akan lebih dijungkir balikkan sama Tuhan. Jangan heran, saya sudah ngomong ya. Jadi ini saudara melihat kemarin kita kan ada gereja Pak Nehemia di New York. Saya waktu itu New York dilanda badai salju. Langsung dia kirim proses fotonya. Gimana? Nehemia nggak bisa keluar rumah. Itu yang namanya gundukan salju sih. Badai lagi mereka. Beberapa waktu yang lalu topan Sandy, betul ya? Nantem dari sana, hancur. Jangan lagi. Saya disuruh banyak Amerika hari-hari mereka. Selain saya dipilih di Council of 18. Kalau lihat keadaan dunia, saya tahu ini hari-hari yang terakhir. Yang jahat akan bertambah jahat, tapi yang kudus akan bertambah. Saudara saya harus bertambah kudus. Jangan ikut-ikutan mereka. Kata amin. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Saya ingat waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Yang pertama-tama dia dibaptis. Sudah dibaptis? Sudah dibaptis? Ada berapa banyak saudara yang belum dibaptis, dibaptis? Dan ini saya harapkan akan banyak orang yang belum dibaptis datang ke sini. Kenapa? Karena banyak yang bertobat. Saya yakin, saya merasakan ini sebentar lagi saudara akan banyak menerima pelayan jiwa. Silakan. Banyak orang datang nanti akan minta dibaptis. Dan dibaptis. Apa arti daripada waktu dibaptis? Yang pertama, dia menuruti firman Tuhan. Yohanes Pembaptis waktu itu, oh bukan saya yang harus membaptis, Tuhan Yesus harus membaptis saya. Oh no, saya mengikuti firman.
Allah mengendaki demikian, lakukan saja. Jadi Tuhan Yesus itu firman, yang melakukan firman. Dan yang kedua, setelah dibaptis, keluar dari air, langit terbuka, Roh Kudus berupa burung merpati datang menunggu dia. Jadi Tuhan Yesus penuh firman dan penuh Roh Kudus. Saudara harus penuh firman dan penuh Roh Kudus. Ini hari-hari ini baca, amin. Jangan tidak ada satu hari tanpa membaca ini. Baca. Terus harus penuh Roh Kudus. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Saya percaya dia minum, tapi dia makan. Memang ada tanya Pak Udo saja, kekuatan manusia untuk tidak minum hari berapa? 3 hari, berapa hari? Bisa 3 hari. Setelah itu memang minum. Makan terserah, mau setahun nggak makan nggak apa-apa. Mungkin begitu, betul ya? Saya mesti tanya Pak Udo. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia dicobai iblis. Dia sedang mengalami satu peperangan rohani. Tadi saya tertarik begitu masuk lagu pas. Nyanyi kalau tidak salah 2 judul tadi itu tentang peperangan rohani. Aku keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Saudara, kalau Tuhan Yesus pada waktu itu mengajarkan kepada kita, dia keluar sebagai pemenang. Saudara saya harus keluar sebagai pemenang. Dengan peperangan rohani. Dengan peperangan rohani. Mari kita lihat rahasia bagaimana jadi keluar jadi pemenang. Saudara, ini bukan peperangan main-main. Dan saya mau beritahu tahun 2013, tahun peperangan rohani yang dahsyat. Setiap saudara harus tahu bahwa kita itu sedang menghadapi peperangan melawan siapa? Iblis. Ya, jangan lupa. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa, ada survei. Wah, ini menyedihkan juga. Ada survei dikatakan iblis ada nggak? Yang bilang nggak ada itu lebih dari 50% orang Kristen. Waduh, itu pasti iblis mengadakan pesta 7 hari 7 malam. Karena tidak tahu ada iblis. Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu kemenangannya rahasianya karena dia lawan iblis dengan firman Tuhan. Tapi jangan lupa kondisinya penuh Roh Kudus dan penuh firman. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi nggak ada lawan aja iblis, dia lari. Enggak. Masalah apa? Tunduk kepada Allah. Ikuti firman apa yang mau. Lawan, jangan lari. Dan ini perhatikan baik-baik sekali. 3 jurus yang iblis berikan kepada Tuhan Yesus sebagai pencobaan. Dan 3 jurus ini sampai hari ini itu ditujukan kepada orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen, anak Tuhan. Dan saya waktu terus terang memberitahu kepada saudara, banyak yang kalah. Tapi yang di sini saudara siap semuanya. Mari kita lihat satu-satu. Ini lapar. Tuhan Yesus lapar. Ini kelihatan iblis. Kalau engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Ini Tuhan Yesus tahu kemana arahnya. Bukan soal mengubah jadi rotinya, tapi pesan iblis sebetulnya yang penting kalau mau hidup di dunia, nomor 1 roti. Karena itu nomor 1 tujuan
tujuan hidupmu cari roti. Dan Yesus tahu, Yesus ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena ini banyak anak-anak Tuhan yang terjebak. Saya tidak tahu saudara, banting tulang kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Oh, kalau saya nggak lakukan itu, dari mana saya dapat duit? Lupa yang namanya doa. Doa ini sekedar doa. Saya diajari merendah, nanti harus berdoa sama saya. Misalnya begini, saya mesti doa ya doa. Tapi nomor satu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banting tulang. Bukan begitu. Sebelum Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Jangan khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan kita lakukan. Jangan malas. Tapi nomor satu, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangun. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan semuanya itu kepada yang dicintainya pada waktu. Carilah
nggak ada lagi saya lihat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau kepala mau jadi kaki, doa dia tersungkur di lantai. Saya lihat banyak yang terjebak dalam ini. Yang kedua, pencobaan yang kedua, tidak berhasil yang kedua, dibawa naik ke hubungan bait suci. Ini iblis ngomong apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Kan ada ayat firman Tuhan, jangan lupa. Iblis tahu firman, tapi dia bolak-balik firmannya. Dia sipir dari apa? Dari Mazmur 91. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya ini bayangkan kalau saudara dan saya di atas hubungan bersuci, ini beberapa puluh meter, jatuhkan diri ke bawah, jatuh nggak? Itu kan hukum gravitasi, hukum alam. Hukum alam itu Allah yang membuat juga. Kita disuruh lawan. Ini yang artinya iblis kan begini. Itu kan anak Allah. Saya mau tanya, ada berapa banyak anak Allah? Oh, berarti juga buat saudara saya. Jangan ragu-ragu. Nanti malaikat yang akan nolong saudara. Amin. Amin. Jatuh itu Pak, kalau percaya. Kira-kira gimana? Menista kayak iblis. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ini ada ceritaan, mungkin sudah tahu. Saya baca di bukunya Yobicu, lama. Wah, lagi melanda kakak, bangun rohani melanda Korea Selatan. Ada kakak di sebuah desa. Wah, ada 4 gadis remaja. Yang begitu berapi-api. Oh, haleluya. Pulang nih. Ini dari sungai, sungainya banjir. Tadi nggak banjir, itu banjir. Wah, sampai luar biasa, lagi berapi-api, 4 orang bergandengan tangan. Dalam Alkitab tertulis, Petrus bisa berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, pasti kita berempat bisa berjalan di atas air. Dalam nama Yesus masuk, apa terjadi? Mati semua ya. Itu mencobai Tuhan. Petrus itu sebetulnya dia bisa lihat saya bilang, Tuhan yang suruh. Oh, dia begitu bimbang aja sudah mau tenggelam. Tuhan yang suruh. Tuhan yang membuat hukum alam. Tapi kalau dia suruh kita melawan itu Tuhan yang punya otoritas. Kita bisa. Tapi jangan mencobai. Saudara, sekarang itu banyak pengajaran. Ini hati-hati. Itu sudah nyebar di mana-mana pengajaran. Orang senang. Kita ini anak Allah. Jangan khawatir. Kita menerima kasih karunia. Jadi kalau salah, masa Bapak itu tega-teganya mau apa? Menghukum, mengutuk dia. Masa Bapak seperti itu? Enggak percaya. Kita di-cover oleh grace, oleh kasih karunia Tuhan. Banyak orang senang. Wah, ini pengajaran yang enak ya. Itu pengajaran Pak Niko, kekerasan itu. Pak Rudolf apa lagi? Ini baru ya. Pasti enak kali ini. Hati-hati. Itu semua mencobai Tuhan. Sama tidak ada. Ada memang demokrasi. Tapi banyak ayat. Saya paling ngeri baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nanti hari-hari terakhir yang banyak orang berkata bahwa Tuhan, bukan aku berbuat usir setan, berbuat mujizat demi namamu. Siapa orang pernah dipakai Tuhan? Tapi aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau sudah diusir begini, saya mau tanya, orang ini masuk surga atau neraka? Yang keras, yang lagu.
hari-hari ini mesti sering diingatkan surga dan neraka. Kadang-kadang kita lupa mengingatkan itu gara-gara kondisi. Maka dibahas soal keadaan dunia, bagaimana caranya sukses, macam-macam. Lupa bahwa ada surga dan neraka. Lupa di Alkitabnya ada berkat, ada kutuk. Pesan saya, jangan main-main dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan sekarang, jangan kau mencoba Tuhan Allah. Tidak berhasil. Ada lagi jurus yang paling ampuh. Ini hati-hati. Ini banyak anak-anak Tuhan yang kena di sini. Diajak naik ke gunung yang tinggi, diperlihatkan kerajaan dunia. Iblis mau apa? Lihat, mungkin ada yang belum tahu. Segala kuasa dan kemuliaan dunia ini sudah diberikan kepada. Siapa yang memberikan? Siapa? Betul. Adam dan Hawa itu dulunya mereka itu penguasa dunia ini, dikasih untuk mengelola dunia. Akibat mereka menyembah iblis, artinya menurut apa yang iblis katakan waktu itu. Bukan hanya mereka berdosa, upah dosa maut, tapi segala haknya semua diambil oleh iblis. Sejak saat itu dunia di bawah kontrolnya iblis. Amin. Saudara tahu, memang Tuhan Yesus setelah mati, dia merebut kembali, dan itu diserahkan oleh kita untuk merebut kembali. Tapi sekarang tetap dia memang cukup banyak antek-anteknya. Itu yang mesti kita menangkan satu persatu, seperti Yosua memenangkan daerah. Tapi jangan lupa, semua yang ditawarkan oleh dunia hari ini sukses betul ya. Oh, sudah baca di sana, sukses, sudah mau sukses, mau sukses, mau. Apa suksesnya? Semua pasti berhubungan sama uang, kedudukan, kekuasaan, popularitas, nggak ada. Saya lihat, mau sukses, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya hidup kudus? Ada? Sudah pernah menemui di baliho-baliho? Mungkin baliho kalau KKR mungkin ada ini. Tapi yang begitu, itu ditawarkan. Dan banyak yang kena. Banyak yang kena. Kita bertanya, jangan menyembah iblis. Seperti, dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, dia berani ngomong, semuanya aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Langsung ditangking sang Tuhan Yesus. Nyala iblis. Sebagaimana tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara mungkin kadang-kadang tidak sadar. Oh, saya nggak nyembah iblis kok. Oh, saya juga susah, saya juga nggak mau nyembah. Dan itu nyembah ngomong begini-begini. Nyembah itu mengikuti apa yang iblis katakan. Ini tahun ularnya, di tahun ini tadi disebut juga. Masa baca, wah hebat juga ini. Ini ada orang ramalnya bagian ini tahun perempuan. Jadi perempuan ketemu ular. Oh bener, ya. Wah di sini artinya akan datang cinta, menikah juga. Kalau saya enggak, saya sudah tahu. Kalau sudah lihat di TV, saya tuh sebetulnya nggak tahu kalau ini tahu ular. Saya bisa ngomong cerita mengenai kejatuhan manusia. Bagaimana nomor satu, ular iblis datang pada Hawa. Hawa yang diambil. Hati-hati. Hawa. Jangan kena tipuan iblis. Mereka tidak sadar. Kok salah dengar kali. Bukan. Kamu makan buah yang baik dan jahat, kamu gak mati.
kamu justru harus jadi seperti Allah, tahu yang mana yang jahat, mana yang baik. Makin dipandang, makin menggiurkan. Rasanya enak, apalagi bisa memberikan pengertian yang tadi. Makan, habis makan, ada disuruh makan. Habislah sejak itu. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah Allah. Itu yang membuat kita sekarang kadang-kadang penderitaan, kesakitan, tekanan, semua itu. Jangan lupa, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya. Kalau engkau sakit, hari-hari ini sudah membutuhkan kesembuhan. Saya beritahu, ini tahun pemulihan seutuhnya. Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah disembuhkan. Saudara saya ada di dalam dunia diciptakan. Nomor satu, kita diminta untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk jadi pejabat, untuk jadi presiden, bukan itu yang dikejar, bukan. Itu hanya akibat. Amin. Saudara, hati-hati. Firman Tuhan terlalu banyak yang berkata, jangan berusaha untuk jadi kaya. Amin. Sudah ngerti gak kira-kira? So ada pengusaha datang kepada saya. Dia salah satu katakan aktivis. Pak, yang saya kejar selama ini ya itu. Itu gimana? Jadi mulai dulu kamu orang Kristen tidak boleh ternyata lemah, harus lebih dari itu. Dan itu saya berusaha, itu saya kaya, itu kedudukan. Itu terbalik semua dengan ini. Itu bukan begitu. Itu banyak anak-anak Tuhan yang pinginnya untuk dapat kaya dengan cara seperti itu. Tidak dengan caranya Tuhan. Tuhan itu berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari hasil segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan berjalan berlimpah dengan buah anggurnya. Prinsip yang seperti ini gak dijalani, gak berani. Tapi kalau sogok sana, sogok sini, wah punya kenalan ini, kenalan itu, wah, itu dia jalani. Tapi kalau muliakanlah Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, kok saya masih semua, saya makan apa? Lain, kan saya bertanya, di sini sudah mengerti mengenai soal hasil pertama sudah. Bos sudah, saya harap sudah mengerti. Prinsip-prinsip yang seperti itu intinya dalam Alkitab banyak.
Kalau buah sulung ini bisa dikuduskan untuk Tuhan, seluruh adonan, seluruh penghasilan saudara dalam tahun yang bersangkutan itu semua dikuduskan. Artinya apa? Diberkati. Kalau yang sulung ini kudus untuk Tuhan, yang selanjutnya Tuhan akan memberkati. Dan saudara akan hanya terheran-heran melihatnya. Tapi banyak, ada kadang-kadang nggak berani. Lebih berani seperti tadi. Sokok sana, koneksi sana, koneksi sini. Itu cara-caranya iblis. Jangan ikutin itu. Amin, saudara. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati? Saya mau beritahu. Tuhan ngomong, mas perak tuh aku yang punya. Tapi dia tahu, kalau aku berikan kepadamu sekarang, kamu bukannya akan baik, kamu jadi nggak karu-karuan. Karena itu ada orang, sampai kamu. Begitu waktunya Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Lama 3 bulan. Begitu diberkati lagi. Tuhan. Doanya lain. Kan Tuhan. Setelah 3 bulan. Belum 3 tahun. Tuhan. Amin. Sekali lagi, emas perak itu Tuhan yang punya. Amin. Pegang baik-baik. Kalau ada orang yang sekarang sombong, waduh, sulit. Coba ikuti prinsip-prinsip Alkitab. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu. Amin. Sudah percaya. Tapi ada yang percaya. Enak kalau gitu. Ya sudah, nggak percaya. Ya sudah, kamu nggak usah tidur loh. Mati-matian kepala dari kaki gitu. Dan ini tidur. Bukan artinya 48 jam tidur terus. Tapi justru pada waktu itu terkasih. Saya bisa menangkap masuk tahun 2013. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Coba saya minta S. Tentang begini. Jadi banyak di menara doa, jadi kadang-kadang muncul lagu-lagu dari
siapkan mereka menampung banyak jiwa-jiwa. Penuhan 1 miliar jiwa. Mereka akan mengalami untuk Royal 5 itu. Diserahkan dalam tangan. Terima kasih. Terima kasih. Semua keluar dari pemenang. Terima kasih. Kemenangan bersama Yesus Tuhan. Sebelah kiri kanan kita sekali lagi katakan sama-sama, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang dilakukan Tuhan Yesus, Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu, saya percaya setiap kita diberkati luar biasa. Amin. Ya, saya percaya yang sakit disembuhkan. Amin. Ada saudara? Dia menjadi kesaksian buat kita siang hari ini di Tuhan. Amin. Yakin dan percaya bahwa tahun baru yang sebetulnya terjadi atas setiap kita. Yang diberikan tepuk tangan yang buat Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman kegiatan ibadah kita sepanjang minggu yang akan datang, Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi bisa lambaikan tangan, bisa lihat kiri kanan, masih ada sukacita. Tuhan. Saya percaya kita semua pada siang hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena satu berkat yang luar biasa di bulan Februari ini, Gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Terharjo bisa ada bersama Ibu berkenan hadir dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Atas nama Gembala, pekerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Niko. Terima kasih Ibu Hermi yang setia menemani Bapak. Saya juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih Pak Samuel dan Ibu Mary yang berkenan hadir di tengah jemaat Bekasi Plaza. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga ada beberapa gembala cabang Ranti kita yang akan hadir. Terima kasih Pak Yakob, juga Pak Jesse Sarapi, dan seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Saya percaya Tuhan terus menyertai kita dalam kehidupan kita setiap waktu. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para imam musik, singer semua yang mengambil bagian, para diaken pada hari ini. Terima kasih itu semua kesetiaan dalam pelayanan kita. Saya percaya Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan karena kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekarang saya menyampaikan beberapa pengumuman untuk warta sepekan kita. Yang pertama, dalam rangka Hari Valentine, Kompas atau komunitas pasangan berarti suami istri yang belum punya suami, belum punya istri nggak boleh hadir gitu ya, karena acaranya didesain khusus
karena sangat khususnya Bapak Ibu, yang wanita harus menggunakan gaun atau pakaian berwarna atau motif nuansanya pink semuanya. Ya, selanjutnya yang pria, kami mengundang Bapak Ibu, ini tidak hanya di gereja kita saja. Kalau ada dari luar mungkin berkenan hadir, akan jauh lebih luar biasa banget. Yang pria itu menggunakan pakaian umum, karena pembicaranya adalah Pak Jaliaman dan Ibu. Lalu yang kedua adalah ada upgrading khususnya cawan dan kecapi, diadakan pada Jumat 15 Februari 2013 pada pukul 19 WIB di tempat ini. Yang wajib hadir adalah seluruh pengerja, para pengurus kul, ya, dialihkan ke tempat ini seluruh kul, berarti tidak hanya pengurus saja tapi seluruh kul. Dan pembicaranya adalah Ibu Christine Paragimela. Mohon sedikit ada kelewatan Bapak Ibu. Tanggal khususnya untuk Kompas Bapak Ibu itu pada hari Kamis, ya, jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu kita akan ada dinner dulu, baru jam 7-nya kita mulai acara Valentine. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, masih ada. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Siapa yang sudah diberkati pada saat ini? Puji Tuhan. Datang membantu. Yang di bawah, shalom. Shalom. Yang di tenda, shalom. Sebetulnya Pak Niko, kami berusaha untuk direlay ke sekolah minggu, tapi karena ada juga, puji Tuhan, shalom sekolah minggu. Satu kehormatan yang besar buat kami di GD Bekasi Plaza dan Rayon 5 atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Dr. Niko Nugraharto bersama Ibu. Kalau Bapak tadi mengatakan dalam 4 bulan 2 kali Bapak melayani di sini, itu kehormatan besar buat kami. Tanggal 23 Desember yang lalu dan puncaknya di tanggal 25 Desember kami ada ibadah Natal di tempat ini, Pak. Itu dalam waktu 2-3 bulan itu ada prosesinya. Topiknya tentang One Dream. Apa yang saudara mimpikan? Dan semua jemaat memberikan inputnya. Ternyata sekitar 75% mengatakan bahwa pemulihan seutuhnya. Bapak belum menyampaikan itu semua. Pemulihan keluarga yang dimaksudkan. Dan ada juga yang berkata, anak kecil, saya mau HP. Tapi ada satu orang, dia tulis itu, saya mau melayani sama seperti Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nugraharto. Dan anaknya, ini dia, mari Lukas. Namanya Lukas. Sini dulu. Namanya Lukas. Iya, Lukas. Lukas Immanuel Hatawa. Sebagai ungkapan terima kasih kami dari GD Bekasi Plaza dan Rayon 5 Pak Niko, kalau toh Bapak mau buka nanti, terserah Bapak mau buka sekarang atau mau buka tanggal 20, terserah, silakan saja. Tapi tolong dilihat ini, jangan lihat dari nilainya, tapi terus terang ini dari seluruh jemaat. Mereka memberikan saran kepada saya, seingat kami hari jadinya Bapak itu mendekati di tanggal-tanggal seperti ini. Kasih sesuatu.
Dan sesuatunya itu tolong Pak Ipung. Mohon kesediaannya Pak. Terima. Damai. Penuh Roh Kudus dan firman. Tugas tak lagi ya. Apa yang jadi mimpi saat ini Tuhan sudah mencatatnya. Tuhan terima kasih untuk apa dia, apa yang dia mimpikan itu akan terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan sejak masa kecil. Dalam nama Yesus, amin. Mari siapkan hati kita akan berdoa siapa. Saya mohon Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Bismillah.